Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? SPP masih kelebihan bayar? Kembali lagi bersama saya Mr. A, still in the class. Nah, di video kali ini, Mr. akan membahas tentang comparison degree atau tingkat perbandingan. Penasaran? Oke, langsung saja. Duduk yang mantap, siapkan buku dan pulpen, siapkan kopi. And 1, 2, 3, close the door. Oke, ini dia comparison degree atau tingkat perbandingan. Indikator yang pertama membedakan penggunaan positif, comparative, dan superlative degree. Yang kedua, menggunakan comparison degree untuk menanyakan perbandingan jumlah. Biasanya umur ya, dan sifat orang. Oke. Dan yang ketiga, mempraktekkan kalimat comparison degree. Oke, ini dia ya indikator dari comparison degree. Next, pembahasan. Oke, comparison degree adalah tingkat perbandingan. Fungsi comparison degree yaitu untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Oke, dan jenis-jenis comparison degree yaitu ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Nah, sekarang Mister akan membahas ketiga jenis comparison degree ini. Oke. Maaf ya teman-teman, ini hujan tiba-tiba turun. Semoga tidak mengganggu ya. Oke, lanjut saja. Yang pertama, adjektif dengan satu suku kata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di tabel bagaimana cara membandingkannya. Untuk positive degree yaitu cheap. Kemudian comparative degree menjadi cheaper. Dan superlative degree menjadi cheapest. Jadi di satu suku kata ini teman-teman hanya menambahkan er pada comparative degree dan est pada superlative degree. Untuk yang B, adjektif dengan dua suku kata. Nah di sini di tabel teman-teman bisa lihat bagaimana cara membandingkannya. Untuk positive degree itu ada happy. Kemudian untuk comparative degree itu ada happier atau more happy. Kemudian untuk superlative degree itu ada happiest atau most happy. Dan teman-teman bisa lihat contoh di bawahnya ya. Oke. Nah, di sini ada catatan, adjektif dengan dua syllable atau suku kata boleh menggunakan akhiran est atau awalan more atau most. Oke, seperti contoh di atas ya. Dan yang kedua, ciri-ciri adjektif yang berakhiran more dan most biasanya berakhiran full, ing, less, us, os. Misalnya careful, shining, careless, confused, marvelous, dan lainnya. Nah, itu ada pada contoh yang ketiga dan keempat ya. Oke, next. Dan untuk nomor 3 ada C ya, adjektif dengan 3 suku kata atau syllable atau pengucapannya lebih dari 3 itu menggunakan more dan most. Oke, teman-teman bisa lihat di tabel ya. Oke, untuk positive degree ada beautiful. Oke. Comparative degree menjadi more beautiful. Kemudian superlative degree menjadi most beautiful. Jadi dengan 3 suku kata itu menggunakan more untuk comparative degree dan most untuk superlative degree. Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang lain di tabel ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu adjektif yang tidak mengikuti aturan perubahan est, more atau most. Nah, jadi di sini tidak ada penamaan as, more, dan most ya teman-teman. Oke, contohnya pada positive degree ada good. Kemudian untuk comparative degree dia menjadi better. Kemudian superlative degree-nya menjadi the best. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat di contoh yang kedua dan contoh yang keempat. Nah, seperti di tabel ya. Nah, ini dia comparison degree. Oke, Mister akan membahas dulu yang pertama yang positive degree, yang dimana adalah bentuk sederhana dari degree of comparison karena tidak terdapat perbandingan di dalamnya. Nah, di sini menggunakan S, adjektif S ya. Nah, di sini Mister sudah memberikan rumusnya juga, yang dimana ada subjek, kemudian ada to be, is, am, are, kemudian ditambahkan S, adjektif S, ditambahkan dengan objeknya apa. Contohnya, she is
as tall as me. Oke. Dan yang kedua, I am as happy as you. Yang ketiga, you are as good as them. Yang keempat, they are as patiently as their mother. Oke, kalau mau membuat positive degree, teman-teman lihat adjektif pada tabel positive degree ya. Oke, lanjut. Ini dia yang kedua, comparative degree. Digunakan untuk membandingkan dua orang. Nah, di sini teman-teman menggunakan atau more, kemudian tambah dengan than. Oke. Nah, di sini ada formulanya atau rumusnya, ada subjek, kemudian to be, sama, kemudian adjektifnya ditambahkan oke. Ingat pada tabel sebelumnya ya, untuk membuat comparative degree. Kemudian tambahkan dengan than dan ada objek. Contohnya, she is taller than me. Yang kedua, I am happier than you, atau I am more happy than you. Kemudian yang ketiga, you are better than them. Dan yang keempat, they are more patiently than their mother. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin membuat comparative degree, kalau teman-teman bisa lihat tabelnya dan lihat comparative degree-nya ya. Dan yang nomor 3 ada superlative degree yang dimana berfungsi untuk membandingkan 3 atau lebih objek. Nah, di sini menggunakan the, us atau most ya. Dan rumusnya ada subjek, kemudian ada to be, oke, is, are, kemudian ada ditambah the, kemudian adjektifnya ditambahkan as, kemudian ada objek. Oke, contohnya, she is the tallest girl in the class. Yang kedua, I'm the happiest person in my family, atau I am the most happy person in my family. Jadi teman-teman bisa menggunakan the happiest atau the most happy ya. Untuk yang nomor 3, you are the best person I've ever met. Dan yang terakhir, nomor 4, they are the most patiently kids in their family. Oke, jadi kalau teman-teman ingin membuat superlative degree, teman-teman bisa lihat tabelnya lagi ya, yang dimana itu contoh-contoh superlative degree, bentuk adjektif dari superlative degree. Oke. Nah, di sini teman-teman menggunakan rumus. Di sini teman-teman menggunakan adjektif ya. Dan di sini Mister akan memberikan teman-teman lagi penjelasan menggunakan adverb. Oke. Ini dia. Perbandingan dengan adverb. Jadi adverb ini adalah berfungsi untuk menjelaskan verb atau kata kerja ya. Adverb ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja atau verb. Contohnya, nah di sini teman-teman bisa lihat 3 rumus ya atau formula, di mana rumus pertama itu untuk positive degree, yang kedua untuk comparative degree, dan yang ketiga untuk superlative degree. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, kita pasti menulis seperti ini. She is as slowly as a snail. Artinya dia selambat seperti seekor siput. Oke, kalau menggunakan rumus ini, dia seperti ini. She walks as slowly as a snail. Oke, dia berjalan lambat seperti seekor siput. Nah, ada sesuatu yang diterangkan. Apanya yang diterangkan? Walks, seperti cara dia berjalan. Kemudian yang kedua, I am calmly than my friend. Saya lebih tenang dari teman saya. Oke, kalau di sini menjadi I feel more calmly than my friend. Jadi saya merasa lebih tenang daripada teman saya. Apanya yang tenang? Di sini perasaannya yang lebih tenang, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang nomor 3, you are the most silently person I've ever met. Artinya kamu adalah orang yang paling pendiam. Apanya pendiam? Kita kan masih belum tahu ya. Oke, kalau dilihat dari menggunakan rumus yang ini ya, you work the most silently person I've ever met, yang artinya kamu
orang yang bekerja paling diam yang pernah saya temui. Artinya apanya yang paling diam? Jadi lebih spesifik cara dia bekerja. Nah itu dia bedanya menggunakan adverb dan juga menggunakan adjektif. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang comparison degree, yang dimana ada positive degree, comparison degree dan juga comparative degree dan juga superlative degree ya. Nah, untuk membuat teman-teman lebih paham, Mister akan membahas beberapa soal tentang comparison degree agar teman-teman bisa lebih memahami materi yang Mister jelaskan. Next. Ini dia soal untuk positive degree ya. Nah, di sini Mister sudah menyediakan 2 soal. Untuk soal pertama, Jade is tall, Mike is also tall. What we can conclude? Apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, ayo, jawaban yang benar adalah yang A ya, Jade is as tall as Mike. Lanjut. Dan untuk soal nomor 2, what we can conclude. Nah, di sini ada Mary is clever, Jessie is seharusnya clever too ya. Kalau kita buatkan positive degree, jadi yang mana jawabannya benar? Yang B ya teman-teman. Mary is as clever as Jessie. Artinya Mary cerdas seperti Jessie, seperti itu ya. Next. Untuk comparative degree, nah sama kita punya Mister sudah menyediakan 2 soal di sini. Yang pertama ada Jack is 15 years old, boy is 16 years old. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi antara boy lebih tua dari Jack atau Jack lebih muda dari boy ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, Jack is younger than boy. Kemudian yang kedua, Sinta is 125 tall, 125 tall, kemudian Devan is 185 tall. Jadi siapa yang lebih tinggi? Devan ya. Devan is taller than Sinta. Next untuk superlative degree, di sini ada 3 orang ya. Jack is smart, boy is also smart, but Jade is smart among them. What we can conclude? Jadi Jade di sini paling pintar dia ya. So, jawabannya yang benar adalah yang A ya. Jade is the smartest among them. Kemudian yang kedua, Sinta is 125 tall, Devan 185 tall, kemudian but only Irwan is. Jadi yang paling tinggi adalah Devan ya. Jadi jawaban yang benar adalah Devan is the tallest among them. Jadi Devan lah paling tinggi di antara keduanya. Itu dia teman-teman. Beberapa pertanyaan tentang comparison degree. Nah, di sini Mister seperti biasa menyediakan beberapa quote untuk teman-teman. Do not put off what you should do today. Delaying only makes you behind. Artinya, jangan menunda apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Penundaan hanya akan membuat kamu tertinggal. Teman-teman, itu dia penjelasan tentang comparison degree. Semoga bermanfaat. Kalau ada beberapa kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Have a good day.